warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, yang saya hormati adik-adik mahasiswa BPI semester 5 ya. Jadi materi kita hari ini yaitu konseling lintas agama dan budaya ya. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Bisa diperhatikan ya di depan ini PowerPoint-nya terkait konseling lintas budaya dan agama. Baik, kita mulai saja ya. Nah, jadi di sini adalah mengenal konseling lintas budaya dan agama. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam proses bimbingan dan konseling lintas agama dan budaya, tentu kita harus mengenal apa itu konseling, apa itu agama dan budaya. Oke, kita lanjut. Ya, kita perhatikan ya. Baik, di sini yang pertama itu yang akan kita bahas adalah konseling ya. Jadi pokok bahasan yang pertama itu adalah konseling, kemudian agama, budaya, dan konseling lintas budaya dan agama secara keseluruhan. Jadi itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kemudian yang pertama yaitu konseling. Jadi pengertian konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, konselor dan klien, di mana konselor membantu klien untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Baik, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya yaitu konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Kemudian konselor menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya mengatasi masalah-masalah. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi berbicara konseling itu tentu adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, antara klien dan konselor ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan terkait konselor ini sendiri? Ada, Pak. Gimana? Saya kurang memahami terkait dengan konseling, Pak. Mohon seperti apa konsep dari konseling itu sendiri? Baik, terima kasih. Atas nama siapa ini? Bunga Bunaya. Baik, Bunga Bunaya ya. Jadi pertanyaan itu terkait konseling ya. Jadi begini ya. Kalau kita berbicara konseling ya, sudah kita bahas di semester awal sebenarnya ya. Jadi dasar-dasar bimbingan dan konseling itu perlu kita pahami, karena basic keilmuan kita itu adalah bimbingan penyuluh Islam atau bimbingan konseling Islam. Jadi kalau berbicara konseling berarti proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang konseling. Konseling itu sendiri ya, namanya siapa? Konselor. Jadi konseling itu lebih ke prosesnya. Jadi konseling itu lebih ke penanganan. Jadi sudah ada kasus yang akan ditangani. Kalau dalam dunia medis ya, dunia medis itu tuh dalam ilmu kesehatan yang biasanya di rumah sakit. Jadi konseling itu membahas tentang bagaimana seorang konselor itu akan mencari solusi dari permasalahan kliennya. Ini adalah elemen pokok ya. Nah, jadi ini elemen pokok yang mana di sini? Oh ini. Kenapa itu masalah kayaknya ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi elemen pokok dalam konseling itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah proses ya. Yang pertama itu proses di situ ya. Yang kedua adalah hubungan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah klien dan konselor. Kemudian yang keempat adalah proses membantu menyelesaikan masalah. Tentu
dalam proses konseling, elemen pokok ini wajib ada. Ya, keempat elemen ini wajib ada dalam proses bimbingan dan konseling itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu proses. Apa sih yang dimaksud dengan proses misalnya? Tentu prosesnya itu biasanya klien datang ke konselor. Kemudian bagaimana seorang konselor dan klien itu membangun hubungan atau komunikasi yang bagus. Kemudian dalam proses konseling itu sendiri ada klien dan konselor. Sehingga apa? Sehingga dalam proses itu, dalam masalah yang dihadapi oleh klien itu sendiri mampu dipecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam diri klien itu sendiri. Jadi masalah-masalah itu bisa diselesaikan, bisa dicari solusi melalui proses konseling. Oke, kita lanjut. Tadi pertama sudah kita bahas terkait konseling. Yang kedua, agama. Jadi di sini kalau berbicara agama secara etimologi adalah agama berdasarkan asal kata yaitu ad-din atau religi. Yang dimaksud dengan ad-din atau di sini atau agama itu sendiri adalah undang-undang atau hukum ya. Itu yang pertama. Kemudian dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh. Kemudian di sini apa? Di sini balasan sama kebiasaan. Itu ya. Langsung saja ke terminologi ya. Kemudian secara terminologi adalah sebuah sistem atau keyakinan. Jadi agama itu adalah keyakinan seseorang ya. Misal saja konselor punya keyakinan atau agama yang berbeda sama klien itu sendiri. Jadi di sini secara terminologi sebuah sistem keyakinan yang melibatkan emosi-emosi, rasa dan pemikiran-pemikiran atau rasio yang sifatnya pribadi dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan keagamaan yang sifatnya individual, kelompok serta sosial. Jadi kita berbicara aspek keberagaman. Ya, yang pertama itu ada perilaku, pengalaman, pengetahuan, ibadah dan keyakinan. Oke. Ada kelihatan? Nggak kelihatan ya. Nah, cuman di sini kalau berbicara aspek keberagaman, biasanya itu ditandai dengan perilaku ya. Yang namanya keberagaman, beragam itu banyak ya. Entah itu keberagaman terkait tradisi, budaya dan agama. Kita masuk ke yang ketiga ya. Tadi pertama konseling, kemudian agama. Ini yang terakhir adalah budaya. Jadi di sini budaya secara etimologi berarti pikiran, akal budi, adat, istiadat. Kemudian sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga sukar untuk diubah. Jadi berbicara budaya itu adalah habits, kebiasaan masyarakat. Misalnya di rumahnya bunga budaya sama filsuf ini berbeda tradisi dan budayanya. Kemudian bunga budaya misalnya menyalahkan tradisi sufi ya, misalnya di rumahnya nggak ada yang namanya maulid misalnya, sedangkan di rumah budaya ada. Misalnya itu yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam konseling lintas agama dan budaya, perbedaan persepsi, sudut pandang dan lain sebagainya. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah budaya adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dibentuk atas dasar rasa cinta sama kebahagiaan itu sendiri. Jadi kalau seseorang sudah membentuk tradisi atau kebiasaan itu, itulah yang disebut dengan budaya. Misalnya nyongkolan dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan budaya. Maulid itu termasuk budaya atau tidak? Budaya. Nyongkolan? Budaya. Perang tobat? Budaya. Perang tobat itu di mana? Jambi ya. Baik. Nah, jadi itu saja ya. Jadi ini secara umum, secara keseluruhan bahwa konseling lintas budaya dan agama. Ini saya jelaskan ya. Nah, jadi di sini kalau secara keseluruhan apa sih yang dimaksud dengan atau konsep dari konseling lintas agama dan budaya itu sendiri adalah suatu proses pemberian bantuan dari seseorang konselor terhadap klien yang berbeda latar belakang agama dan budaya. Ya. Gimana Hari paham? Paham Hari? Belum, apa yang belum dipahami? Apa? Lebih besar?
masalah tentang tujuan daripada konseling lintas agama dan budaya tersebut. Oh, tujuan ya. Kalau berbicara tujuan dari konseling lintas agama dan budaya itu adalah bagaimana ya, kalau kita berbicara tujuan, tentu tujuan dalam proses konseling itu tujuannya itu bagaimana problem atau permasalahan yang dihadapi oleh klien itu bisa diselesaikan, bisa dipecahkan. Misalnya masalah toleransi. Jadi di Lombok ini banyak yang kita temukan oknum-oknum orang yang tidak toleran terhadap satu agama dengan agama yang lain. Ya, jadi itu tujuan kita itu bagaimana kalau kita berbicara konseling lintas agama dan budaya, misalnya permasalahan toleransi tadi itu termasuk masalah agama dan budaya. Banyak terjadi kasus-kasus misalnya hanya di Mataram misalnya karena kebudayaannya itu berbeda, agamanya berbeda, banyak yang tidak toleran. Oh ini orang Bali, ini orang Kristen. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang namanya toleransi itu penting, makanya moderasi beragama itu juga penting untuk kita implementasikan. Bagaimana kita itu harus di tengah-tengah, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, di tengah-tengah. Jika ada kesalahan yang kanan, kita luruskan. Misalnya mengambil hak yang kiri, ya kita kembalikan hak yang kiri itu. Agar apa? Agar di tengah-tengah. Itu kalau kita berbicara moderasi beragama ya. Nah, jadi itu ya tujuan kita itu bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh klien itu bisa terselesaikan. Selanjutnya jadi penggunaan istilah lintas agama dan budaya dalam perbandingan antara dua kelompok sadar dan kelompok lain yang berbeda agama dan budaya. Problem-problem budaya maupun agama itu atau konflik-konflik dalam budaya itu bisa diselesaikan melalui proses konseling lintas agama dan budaya. Karena budaya itu dibuat oleh manusia itu sendiri, jadi bisa diselesaikan. Terakhir yaitu konseling lintas budaya dan agama adalah pemberian bantuan bernafas agama berakar pada budaya kita dan yang mempunyai landasan ilmiah. Jadi sudah jelas ya bahwa konseling lintas budaya dan agama itu adalah bagaimana dalam proses bimbingan konseling itu klien dan konselor memiliki latar belakang budaya yang berbeda, yang dimana problem-problem yang sering muncul itu terkait toleransi, terkait bagaimana tidak menghargai dengan satu agama dengan agama yang lain. Ya tujuan dari konseling lintas agama dan budaya itu sendiri yaitu bagaimana problem atau permasalahan-permasalahan agama maupun budaya itu bisa diselesaikan. Jadi itu saja ya materi kita pada sore hari ini. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.